Nah, kisah ini masih kelanjutan si Jinman yang pulang kampung di mana ia mengirimkan senjata buat mafia di Laos. Dan bayarannya adalah si Wati yang diselundupkan ke Korea, tepatnya di rumah si Honda. Singkatnya, ibu Jinman kini sakit-sakitan, tapi sang ibu menyuruhnya pulang karena tahu kakak Jinman akan segera datang. Tak mau melihat mereka bertengkar lagi. Berpesan kalau Jinman harus selalu menemani Jian. Alhasil, Jinman pun memilih pulang. Di lain sisi, Honda yang mendapatkan paket aneh segera membawanya masuk melalui pintu tersembunyi yang mengarahkannya ke sebuah toko senjata. Ya, Honda lah pemilik awal toko senjata tersebut, berkedok sebuah bengkel. Dan Wati yang kini berganti nama menjadi Minye jadi karyawannya. Meskipun bahasa Koreanya masih ancur, tapi itu tak penting karena Honda adalah seorang tunarungu, di mana isi paket tadi ternyata sebuah pistol yang ingin dirakit. Tapi tiba-tiba Honda melihat sesuatu yang aneh di luar sehingga ia segera memeriksanya. Namun pintunya sudah terbuka dan ya, Jinman untuk pertama kalinya datang ke sana membuat Minye sangat bahagia. Tapi Honda terkejut karena melihat pistolnya sudah terakit. Nah, setelah Minye tidur, mereka pun membahas mayat si Bale yang tidak ditemukan. Tapi Honda yakin kalau si Bale sudah tewas tanpa sisa karena tak ada satupun orang yang bisa selamat dari ledakan sedahsyat itu. Jadi, daripada Jinman gelisah, Honda mengajaknya jual senjata online biar dapat cuan banyak. Toh mereka sudah bukan anggota Babylon lagi. Jelas dong, Jinman hanya tersenyum. Gimana mungkin Honda mau jualan online kalau komputer aja tidak paham. Namun Honda malah tertawa, menjelaskan kalau adiknya tuh adalah jenius komputer. Intinya, situs yang akan mereka buat sangatlah canggih dan hanya dapat diakses oleh pembeli yang terpercaya. Tapi ngomong-ngomong soal senjata, Honda penasaran dengan Minye yang bisa merakit pistol tadi, padahal ia tidak pernah mengajarkannya. Tanda kalau Minye sangatlah berbakat. Namun, petaka mulai datang. Si Bale tiba-tiba muncul di hadapan ibu Jinman. Jadi sebelumnya, kemunculan si Bale membuat orang-orang Babylon percaya kalau Jinman berkhianat, sehingga setuju untuk membunuh Jinman. Namun, salah satu orang kepercayaan Jinman bernama Jungchol tidak setuju jika Bale juga ingin membunuh semua orang terdekat Jinman. Jadinya si Gondrong Sunjo berusaha membujuk, tapi menyinggung anak Jungchol yang masih SD itu. Artinya Jungchol harus nurut jika tidak mau anaknya terancam. Alhasil, Bale pun membunuh ibu Jinman sebagai langkah awal penjebakan. Sehingga saat pemakaman, Jinman yang merasa janggal dengan kematian ibunya membuat sang kakak marah karena tak tega jika ibunya diotopsi. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Jinman pun mengantar Jian pulang. Tapi nyatanya orang-orang Babylon sudah sejak tadi mengawasi, termasuk si Gondrong Sunjo yang menerima aba-aba akhirnya datang, ngaku sebagai teman si Jinman, meminta bantuan mereka untuk mengambil karangan bunga di atap. Jelas dong mereka bingung, kok ada ya karangan bunga dikirim lewat sana. Tapi namanya ingin ngebantu, mereka pun nurut, padahal si Bale sudah menunggu di sana. Di lain sisi, Honda pulang ke rumah untuk membawakan makanan buat adiknya yang tak lain adalah si Brother. Di saat yang sama, orang tua Jian sudah di ujung maut. Mirisnya, sebelum membunuh mereka, si Sungjo malah mengungkap skenario kematian kalau ayah Jian membunuh istrinya karena mengetahuinya selingkuh, lalu bunuh diri karena menyesal, membuat mereka hanya bisa nangis di ujung kematiannya. Paginya, Jungchol lah yang menghubungi Jinman kalau si Bale itu masih hidup dan nyawa orang tua Jian terancam, sehingga Jinman meminta bantuan Honda untuk datang ke rumah melindungi Jian. Tapi mengetahui kalau kakaknya ingin keluar lagi, si Brother marah-marah, padahal Honda sudah janji sarapan bersamanya hari ini. Tapi mau diapa, Honda harus segera membantu sahabatnya. Ya, seperti sebelumnya, Jinman segera ke pemakaman untuk menyelamatkan kakaknya, sedangkan Honda segera melindungi Jian, memintanya sembunyi di kamar karena tahu kalau si ikat kepala ini sudah datang. Ya, ia langsung menyergapnya. Sayangnya perutnya tertembak sehingga ia berusaha mundur.
Tapi masalahnya, si gondrong yang mendengar suara tembakan tadi segera datang. Awalnya Honda masih bisa mengimbanginya, tapi luka di perutnya membuatnya kewalahan. Di lain sisi, Jinman yang tertahan emak-emak itu akhirnya ditabrak truk. Sedangkan si gondrong menebas tangan si Honda tepat saat Jian melihatnya. Yah, itulah mengapa Jian shock berat. Sedangkan Jinman dikepung puluhan musuh dari truk tersebut yang ternyata dipimpin si Jungchol. Artinya, telepon Jungchol tadi pagi adalah sebuah jebakan. Masalahnya, emak-emak itu ternyata musuh juga. Untungnya sih, mobil Jinman anti peluru sehingga ia dapat bersiap di dalam. Lalu, ya, serangan dadakan itu berhasil menewaskan semua musuh, tersisa emak-emak tadi dan si Jungchol. Sehingga Jinman tak pikir panjang, langsung maju menyerang karena tahu kemampuan Jungchol jauh di bawahnya. Alhasil, Jungchol hanya bisa minta maaf karena anaknya juga diancam. Sialnya, emak itu muncul menembak. Untung Jinman masih sempat memakai Jungchol sebagai tameng. Tapi karena perutnya juga kena tembak, ia terpaksa mundur. Di saat yang sama, Jian yang kabur malah tertabrak dan masuk ke rumah sakit. Di lain sisi, Bale ternyata mengutus anggotanya juga ke markas si Honda untuk membunuh Minye. Beruntung Minye melihatnya dari CCTV, sehingga ia segera sembunyi. Tapi mendengar percakapan mereka kalau Honda sudah tewas, ia tak ada pilihan selain melakukan penjebakan. Yah, itu air keras, di mana Minye langsung menembak mereka yang lengah. Setelah itu, ia mengemas barangnya dan dengan sedihnya menekan tombol darurat yang secara otomatis membakar tempat tersebut hingga tak tersisa. Di tempat berbeda, Pasin yang juga sudah berhenti dari Babylon sangat terkejut saat melihat pintu rumahnya terbuka. Yah, itu si Jinman, sehingga Pasin segera mengobati luka tembakannya. Nah, setelah agak mendingan, Jinman pun meminta bantuan Pasin. Sayangnya, Pasin sudah tidak mau terlibat dengan Babylon itu. Pokoknya, ia hanya ingin hidup damai aja di Korea. Lagian, ia bingung mengapa Jinman sangat ingin membunuh si Bale. Jinman pun menjelaskan kalau dirinya tuh sangat menyesal telah berbohong di pengadilan. Harusnya ia membiarkan psikopat itu ditangkap, sehingga wanita dalam tahanan waktu itu tidak diledakkan. Karena itu, Jinman pun hanya meminta pistol dan pamit dari sana. Sementara Bale sangat marah kepada si ikat kepala yang bisa-bisanya melepaskan Jian dan Minye yang menembaknya dulu. Tapi, ya, si Yonghan yang tahu itu tidak melarang, tapi malah setuju karena merasa kalau Jinman akan menjadi ancaman buat mereka. Alhasil, rencana pun dilanjutkan dengan Jian sebagai incaran. Beruntung Jinman sampai di waktu yang tepat, membunuh musuh yang mengawasi CCTV, dan dari sana Jinman dapat melihat apa yang dilakukan si ikat kepala. Segera masuk dan membunuhnya, lalu membawa Jian pergi dari sana. Tapi saat di luar, si Bale ternyata sejak tadi menunggu. Beruntung pelayat di ruang sebelah lewat, sehingga Jinman bisa pergi tanpa bertarung. Singkatnya, Yonghan yang pulang ke rumah sangat terkejut karena cucunya berkata, "Yah, Jinman ternyata sudah sejak tadi di sana," menunjukkan pistolnya yang masih berisi peluru sambil menjelaskan kalau ia bisa saja membunuh semua keluarga Yonghan tadi, termasuk Yonghan. Hanya saja ia tak mau begitu. Lagian dengan kematian ibu, ipar, kakak, serta sahabatnya, bukankah itu sudah cukup bagi Babylon untuk menghukumnya? Jadi ia ingin berdamai, berjanji tak akan pernah muncul lagi. Jadinya Yonghan setuju, langsung menghubungi Bale. Tapi psikopat ini hanya tertawa, tanda kalau ia ngerti apa yang difikirkan si Jinman. Singkatnya, setelah semuanya damai, Jinman pun mengajak Pasin kerjasama, melanjutkan bisnis senjata Honda, sehingga terciptalah More the Help. Tak lupa mengajak si brother yang telah ditinggal sang kakak. Jinman juga menyuruh Pasin menjemput Minye sekaligus melatihnya. Bersamaan dengan pindahnya dia ke tempat tersebut, mempersiapkan semuanya, termasuk melatih Jian, meskipun tetap merahasiakan hal tersebut, karena ia yakin kalau si Bale pasti akan muncul.
Nah, kembali ke masa sekarang, si Bale mengutus 2 botak kembar untuk membantu si Gondrong. 내가 니네까지 끌어들인 건 솔찬히 면이 안 사는데 저기가 생각보다 뚫기가 쉽지가 않아. Sementara mereka segera menolong Minye, di mana Pasin langsung mengambil kotak obat yang tersembunyi di bawah kasur. Membuat Jian bingung, ternyata selama ini Pasin juga tahu rahasia pamannya. Brother sendiri memeriksa jalan alternatif yang tersembunyi di balik mesin cuci ke toko senjata. Membuatnya sangat terkejut karena ternyata si Jinman memasang jebakan di sana, yang tak lain adalah sebuah bom aktif jika pintunya terbuka. Nah, Minye yang tertolong tak ada pilihan, segera menyuntikkan insulin biar tidak merasakan sakit. Tak berapa lama, Pasin pun mengajak mereka untuk sembunyi di toko senjata. Namun Brother dengan panik datang melarang mereka. Di saat yang sama, si kampret berhasil memutuskan ikatannya, ingin keluar lewat lift tapi tidak berfungsi. Sehingga ia segera mengutak-atik servernya untuk mencari jalan keluar. Ya, Brother menjelaskan kalau ternyata Jinman merancang toko senjata itu tidak boleh ditinggalkan manajer yang hanya 3 orang, yaitu Jinman, Brother, dan Jian. Dan jika itu terjadi, maka sistem pengaman di toko tersebut otomatis terreset. Artinya Jian yang keluar dari sana tadi membuat tokonya terkunci. Makanya si kampret tidak bisa keluar dan butuh waktu 24 jam sampai terbuka kembali. Masalahnya si kampret sudah mengutak-atik servernya, sehingga Brother kesulitan mengaksesnya. Kesal harusnya Jian tidak percaya kepada si kampret itu. Namun tiba-tiba robot tersebut menari-nari tak jelas, membuat mereka bingung. Lalu robotnya mengeluarkan gelombang suara yang dapat memecahkan gendang telinga, sehingga Pasin segera menembaknya tapi tidak mempan. Jian sendiri menarik Brother untuk berlindung, namun itu si botak kembar dan si gondrong membuat posisi mereka terpisah. Jadinya Jian menaruh Brother di dalam, lalu berlari mengambil pisau di tempat Kuma dibunuh tadi. Sementara Minye yang ingin menyerang malah ditembak. Untungnya bukan di area vital, tapi itu membuat Pasin sangat marah. Lagian inilah saatnya mereka melanjutkan pertarungan yang dulu tidak terjadi. Si Gondrong sendiri menganggap remeh Jian dengan santainya menyuruh Jian keluar. Tapi benar sih, Jian yang ingin menusuknya secara tiba-tiba dapat ditahan dengan mudah. Beruntung si Brother datang menahannya, menyuruh Jian segera kabur. Namun Jian malah sempat-sempatnya ketakutan melihat pertarungan Pasin yang sudah sangat kewalahan. Tak sadar kalau Brother yang melindunginya akhirnya tertembak. Nah, melihat Jian, si botak jelas ingin menangkapnya. Tapi Minye menahannya, jadinya Minye semakin babak belur. Untung Pasin yang masih bisa bangkit langsung menarik si botak pakai bingkai hingga tewas. Jadinya Jian yang sangat ketakutan hanya bisa nangis-nangis sambil kabur dari sana. Namun melihat saudaranya meninggal, si botak yang tersisa satu jelas murka. Tapi Pasin masih dapat menghindar. Nah, Jian memilih kabur ke gudang, tapi karena si Gondrong melihatnya, ia pun segera mengambil pistol lalu sembunyi. Sehingga saat si Gondrong masuk, tapi si Gondrong malah santai aja karena ia tahu kalau Jian belum pernah menembak manusia. Namun tiba-tiba terdengar suara sehingga mereka segera sembunyi lagi. Ya, itu si kampret yang berhasil menemukan jalan keluar alternatif. Kesal karena dialah yang paling berjasa dalam membunuh Jinman, tapi bisa-bisanya kalah dari Jian. Membuat si Gondrong bingung karena memang tak tahu kalau si kampret itu diutus si Yonghan. Melihat hal tersebut, Jian segera mencari celah untuk menghindar. Namun si Gondrong yang melihatnya tak mau buang-buang waktu lagi. Langsung menghadang si kampret yang malah ketakutan. Membuat si Gondrong kesal aja dan langsung membunuhnya. Jian sendiri berhasil turun ke bawah, tapi karena si Gondrong juga masuk, ia lagi-lagi terpaksa sembunyi. Sedangkan Pasin masih berusaha menghindar dari serangan si botak sambil mengarahkannya ke jalan di balik mesin cuci itu. Nah, untuk memancing Jian keluar, si Gondrong pun mengungkap kalau dialah yang membunuh orang tuanya.
membuat Jian sangat emosi, tapi ia tidak mau terpancing. Alhasil, daripada lama-lama, si Gondrong pun terpaksa memasang alat sensor canggih yang jika terdeteksi, maka bomnya akan meledak. Sialnya, Jian tidak tahu itu, sehingga jadinya posisinya ketahuan. Untung ia masih dapat mengambil senjata dan membalas tembakannya, tapi pelurunya malah habis. Namun melihat pistol di dekatnya, ia seketika punya ide, membuat si Gondrong bingung mengapa Jian tiba-tiba menghilang. Sementara si botak menemukan jalan rahasia itu, mengira Pasin sembunyi dalam sana, sehingga ia mendobraknya. Jian sendiri ternyata sembunyi di ruang tersembunyi itu, segera mengobati lukanya sambil nangis. Bingung mengapa paman tak jelasnya itu memberi cobaan seberat ini. Andaikan tadi ia keluar, mungkin hidupnya akan aman-aman saja. Tapi melihat pergerakan si Gondrong, ia tidak ada pilihan selain melawan. Sedangkan si brother ternyata belum koit karena pakai rompi anti peluru. Nah, melihat si Gondrong berada di posisi yang tepat, Jian yang sudah siap langsung menancap forkliftnya. Sayangnya si Gondrong dapat menghindar. Tapi tenang aja, karena itulah tujuan si Jian. Yah, ia juga sudah menyiapkan bahan bakar di atas sana yang terjatuh ke tubuh si Gondrong. Tapi melihat Jian ingin menembaknya, si Gondrong lagi-lagi tertawa, yakin kalau Jian tak mungkin melakukannya. Lalu ya, seketika si Gondrong teriak kesakitan. Sialnya, sistem pemadam malah berfungsi, membuat Jian tak ada pilihan, terpaksa menembak si Gondrong tepat di kepala. Membuatnya terdiam lemas, tak menyangka kalau dirinya kini jadi pembunuh juga. Singkatnya, Pasin membangunkan Minye yang sudah sangat pucat. Sedangkan brother menemui Jian, mengabarkan kalau mereka semua selamat. Dengan begitu, brother dapat mengaktifkan kembali sistem keamanan toko. Tapi ia sangat terkejut karena kode merah anggota mereka terlihat berdatangan. Di mana setelah memeriksanya, ternyata Babylon lah yang mengutusnya memberi hadiah 1 juta per kepala kepada kode merah itu jika berhasil membunuh mereka berempat. Jelas dong Jian bingung, tapi brother malah tambah bingung. Kan pemilik tokonya sekarang adalah Jian. Jadi terserah Jian mau gimana. Untungnya Jian tiba-tiba punya ide, segera mengambil kapak untuk menebas kelapa si Gondrong. Sementara Pasin dan Minye hanya dapat bersiap menghadapi musuh, meskipun mereka sudah sangat kelelahan. Yah, para kode merah itu pun akhirnya masuk ke gudang. Namun si brother malah muncul dengan sebuah bom yang akan meledak jika ditembak. Lalu 반갑습니다, 고객 여러분. 저는 워더웨이프의 새로운 주인이 된 정진만의 조카 정지안입니다. ya, Jian menjelaskan kalau ia ingin menunjukkan hadiah spesial hari ini, di mana si brother melempar hadiahnya yang tak lain adalah kelapa si Gondrong. Jelas dong mereka mulai ketakutan, apalagi Jian berkata kalau dirinya lah yang telah membuat si Gondrong begitu. Jadi jika mereka pergi dari sana, maka imbalan 4 juta yang ditawarkan Babylon itu akan Jian transfer kepada masing-masing dari mereka secara merata. Dan pastinya mereka tetap memiliki kode merah sehingga masih dapat berbisnis dengannya. Tapi jika masih ingin menyerang, Jian pastikan kalau mereka semua akan berakhir seperti si Gondrong. Jadinya mereka setuju mundur. Toh jika menyerang, mereka tak dapat lagi membeli senjata di sana. Dan yang diuntungkan hanyalah Babylon, mengakui kalau Jian sangatlah hebat. Dengan begitu mereka pun selamat. Sementara Pasin yang lega kembali ke kamar. Tapi nah, setelah brother datang, Jian pun naik ke atas mencari Pasin dan Minye. Tapi mereka menghilang tanpa jejak. Jelas saja itu membuatnya sangat bingung. Hanya bisa nangis teriak-teriak, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sialnya sebuah bus datang dan Jian yang sudah depresi langsung menghadang bus itu. Pokoknya ia siap mati sekarang. Tapi yang turun malah supir bus yang mengantar pemakaman Jinman sebelumnya. Dan rupanya om-om ini adalah kode kuning yang bertugas membersihkan bekas pembunuhan. Nah, mereka pun membersihkan sampai pagi. Tapi lagi-lagi sebuah mobil datang sehingga mereka segera bersiap.
Tapi yang keluar dari mobil ternyata si Burhan beserta teman-teman Jinman itu, lengkap dengan biang kerok yang ternyata masih hidup. Artinya sejak awal mereka semua telah mengatur penjebakan ini dan tamat. Lalu bagaimana dengan Bale dan Yonghan? Tungguin saja di season keduanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di drama lainnya.